Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Talang Mama. Cerita ini ditulis oleh Alan Punjabi. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Talang Mama. Si pengumura dewa tanpa yakin kami tetap Jakarta, 2 Juni 2026. Dandi merasakan sesuatu yang tidak wajar ketika ia mendengar langkah-langkah ringan di lorong yang gelap saat ia sedang berjalan sendirian. Namun ketika ia menengok ke lorong itu, tidak ada siapa-siapa. Pada malam berikutnya ketika ia berbaring di tempat tidur, Dandi merasakan hembusan angin dingin yang menyentuh lehernya. Meskipun jendela dan pintu kosan telah tertutup rapat. Suara pintu diketuk dari luar, dan dia tidak menghiraukan ketukan itu. Namun ketukan pintu terdengar lagi, bahkan lebih keras dan tegas kali ini. Dan dia menghela napas, lalu dengan hati-hati bangkit dari tempat tidurnya. Langkah-langkahnya ragu-ragu mendekati pintu. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Dia meraba gagang pintu dengan perasaan ragu, lalu dengan berani membukanya. Di luarannya kegelapan yang menyambutnya, dan dia melihat ke arah lorong kosan yang gelap, mencoba mencari tahu siapa yang berada di luar sana, namun tidak ada yang terlihat. Tiba-tiba Dandi mendengar suara langkah kaki yang tidak asing baginya. Sebuah bayangan keluar dari kegelapan, dan Dandi dengan cepat mengenali Ashraf, teman kuliahnya yang baru saja datang dari Pulau Seribu. Kedatangannya membawa berita baik. Ashraf ingin ngekos bersama Dandi agar mereka bisa lebih dekat dengan kampus yang berada di pinggiran kota Jakarta. Dengan lega, Dandi membiarkan Ashraf masuk ke dalam kosan. Mereka berdua tertawa dan berbagi cerita tentang perjalanan mereka hingga larut malam. Dandi merasa lega karena sekarang ada teman yang bisa menemaninya. Dandi kali ini dia kembali fokus duduk menghadap komputer, memusatkan perhatiannya pada tugas kuliah semester akhir yang mulai menumpuk. Sesekali tangannya mengangkat gelas berisi kopi ke arah mulutnya, menyesap dengan pelan. Matanya terus fokus menatap layar monitor, mengabaikan segala gangguan di sekitarnya demi menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Belum selesai juga? Tanya Ashraf duduk santai di tepi dipan. Wajahnya tercermin dalam cahaya samar dari layar laptop di hadapannya. Dandi dengan santai menjawab bahwa tugasnya hampir selesai, hanya perlu dikirim melalui email. Dengan ekspresi yang penuh semangat, Ashraf mendekati Dandi. Pandangannya bersinar cerah, matanya penuh dengan keinginan untuk mengajak liburan ke Pulau Sumatera. Ide itu muncul begitu saja tanpa ada rencana sebelumnya. Dandi duduk santai di tepi dipan, menatap layar laptopnya dengan ekspresi lega setelah menyelesaikan tugasnya. Ternyata di sana mereka tidak punya saudara ya, katanya sambil memalingkan pandang ke arah Ashraf yang berdiri di sebelahnya. Ashraf mengangguk lalu tersenyum lebar. Iya, tapi tahu nggak, Fatur ternyata berasal dari Sumatera loh. Dari daerah suku pedalaman di Riau. Serius? Itu pasti seru banget ya. Apalagi kan Fatur pernah cerita kalau dia tinggal di suku Talang Mama. Nah, sekalian saya mau bikin konten YouTube. Asik kan? Nanti pagi saya coba tanya Fatur di kampus ya. Waktu itu Jakarta dirundung musim penghujan yang lebat. Fatur baru saja turun dari ojek online sambil berlari-lari kecil mencari tempat teduh di sekitar jalan yang sepi. Hujan deras membuat rambutnya basah.
Tetapi untungnya ia memakai jaket sehingga tidak terlalu kedinginan. Sambil mencari tempat yang lebih aman dari guyuran hujan, handphone milik Fatur berdering dengan deringnya yang khas. Dia segera mengeluarkannya dari saku jaket basahnya, menatap layar dengan cemas saat melihat siapa yang menelpon di tengah hujan sederas ini. Masih di jalan, bentar lagi sampai. Lalu ia mematikan panggilan. Hujan semakin deras di kawasan Jakarta Barat, menjadikan jalanan yang sepi semakin suram di bawah cahaya redup lampu jalan. Fatur menunggu dengan gelisah di halte bis yang terpencil, hanya berdua dengan seorang driver ojek online dan seorang wanita misterius berkerudung hitam. Suasana tegang terasa semakin nyata di tengah gemuruh hujan yang terus mengguyur. Fatur yang hatinya mulai berdebar-debar karena situasi yang semakin menakutkan, memutuskan untuk menawarkan permen sebagai cara untuk meredahkan ketegangan. Namun wajah driver ojek dan wanita itu tetap tegang, seolah mereka membawa beban rahasia masing-masing yang tidak dapat diungkapkan. Wanita berkerudung hitam itu terlihat gelisah, matanya menatap kosong ke arah jalan yang semakin gelap. Fatur mencoba membuka percakapan untuk mengalihkan perhatian dari ketegangan yang tercipta oleh hujan dan suasana yang terlalu sunyi di sekitar mereka. Hujannya sepertinya awet. Dia mendengar gemuruh petir di kejauhan, membuat rasa tidak nyaman semakin terasa di udara yang kian tegang. Namun dalam keheningan hujan, Fatur mendengarkan sesuatu yang tidak wajar. Suara langkah kaki ringan di atas tanah basah mulai terdengar dari kejauhan. Dia memalingkan pandangannya ke arah jalan yang kosong, tetapi tidak ada yang terlihat kecuali air hujan yang terus turun dengan derasnya. Saat Fatur menoleh kembali ke arah driver ojek dan wanita berkerudung hitam tadi, mereka sudah tidak ada di sana. Hanya kekosongan dan hujan yang terus turun dengan intensitas yang sama. Fatur merasa bulu kuduknya berdiri tegak. Dia meraba-raba ponselnya di kantong, hendak memanggil teman-temannya, namun sebelum dia bisa menekan nomor, ada sesuatu di belakangnya. Bayangan gelap yang terus mendekat dengan langkah yang semakin cepat. Fatur berbalik, tetapi apapun itu telah menghilang dengan cepat di balik hujan yang semakin lebat. Hatinya berdegup kencang, merasa seperti sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dimengerti. Dalam kepanikannya, Fatur berlari menuju arah lain, meninggalkan halte bis yang kini terasa seperti tempat berhantu. Hujan masih saja turun. Fatur berjalan dengan langkah tergesa-gesa menuju tempat yang telah direncanakan untuk bertemu dengan Dandi dan Ashraf. Setelah hujan deras mereda, langit yang sebelumnya terdapat awan gelap sekarang dipenuhi dengan cahaya senja yang redup. Di kejauhan langit masih kelabu dan masih lembab karena hujan yang turun. Wajahnya masih mencerminkan kegelisahan dan kebingungan. Mereka bertiga duduk di sudut kedai kopi yang tenang, menyajikan suasana yang kontras dengan cuaca luar yang masih terasa lembab setelah hujan. Dandi memandang Fatur dengan penasaran. Ada apa? Kamu terlihat agak terburu-buru banget. Tidak apa-apa. Hanya hujan tadi membuat saya sedikit terganggu. Dandi melirik Fatur dengan pandangan yang penuh tanda tanya, tetapi dia tidak mendorong lebih jauh. Oh, oke kalau begitu. Tapi jika ada yang kamu ingin ceritakan, kami di sini untuk kamu. Ngomong aja. Iya, terima kasih. Fatur tersenyum tipis, merasa lega bisa mengalihkan perhatian dari kejadian yang menyeramkan di halte tadi. Setelah merencanakan dengan penuh semangat petualangan ke Pulau Sumatera, ketiganya kembali ke kosan di tengah malam yang sunyi dan lembab setelah hujan deras mereda. Atmosfer dalam kosan terasa tegang, seolah-olah udara di sekitarnya terisi dengan ketegangan yang tidak terucapkan. Fatur yang masih terbayang oleh kejadian misterius di halte bis merasa adrenalinnya masih tinggi. Saat memasuki kamar kosan, cahaya remang-remang dari lampu tidur menyinari sudut-sudut ruangan yang gelap, menciptakan bayangan-bayangan samar di dinding yang membuatnya merasa tidak nyaman. Di sisi lain kamar, Ashraf sedang mengatur peralatan perjalanan mereka di meja.
Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang halus dan tidak beraturan di luar kamarnya. Suara itu terdengar seperti berjalan di atas lantai kayu dengan langkah yang tidak teratur. Ashraf mengintip keluar melalui jendela kecil di kamarnya, tetapi lorong kosan terlihat sepi dan gelap, tanpa ada seorang pun di sana. Sebuah pukulan keras menghantam daun pintu, membuyarkan keheningan itu dengan kekuatan yang menakutkan. Dandi yang berada paling dekat dengan pintu merasa bulu kuduknya berdiri, namun alih-alih terpancing ketakutan, ia merasa penasaran dan mantap untuk mengetahui apa yang terjadi di luar. Dengan mantap ia melangkah mendekati pintu yang tertutup rapat itu. Suasana tegang memenuhi udara ketika ia memegang gagang pintu, mempertimbangkan dengan cermat sebelum akhirnya memutuskan untuk membukanya. Dengan gerakan perlahan daun pintu itu terbuka, mengungkapkan kegelapan malam yang menyelimuti halaman kosan mereka. Angin malam membelai wajah mereka dan hujan deras masih turun dengan lebatnya. Namun tak ada seorang pun yang terlihat di luar sana. "Siapa?" tanya Fatur dari dalam karena lama tidak mendapatkan jawaban dari Dandi. Fatur dan Ashraf berjalan menghampiri. "Siapa?" Kali ini Ashraf yang bertanya dan dia yang hanya menggeleng datar. Ketika Fatur menundukkan pandangannya, terlihat sebuah objek tergeletak di ambang pintu. Sebuah selembar kertas dan sebuah foto usang terletak di lantai basah. Dengan hati-hati ia meraih keduanya dan membawa masuk ke dalam ruangan. Foto usang itu menampilkan sekelompok orang yang menatap tanpa tersenyum di depan sebuah rumah tua yang tampak angker dan terbengkalai. Wajah-wajah mereka buram seolah-olah usia telah merusak gambar itu. Di selembar kertas kusam tersebut terdapat coretan tulisan yang tampak samar, menyiratkan pesan-pesan misterius tentang kesesatan yang menghancurkan dan pertemuan yang harus dipenuhi. Dengan gerakan gemetar Dandi merebut foto dan kertas dari genggaman Fatur. Langkah kakinya terdengar gemetar di lantai yang dingin oleh guyuran hujan. Sementara bayangan-bayangan di sudut kosan mereka seolah-olah menari-nari dengan kehidupan sendiri. Dadanya berdebar keras saat ia berjalan menuju tong sampah di sudut halaman, tempat Dandi memutuskan untuk membuang benda tersebut. Di bawah sinar remang-remang lampu jalan yang redup, Dandi merasa sentuhan dingin mengalir di punggungnya saat ia membuang foto dan kertas ke dalam tong sampah. Suara benda-benda itu jatuh dengan gemuruh ke dalam kegelapan, seakan-akan memberitahu kedatangan sesuatu yang lebih dari yang sebelumnya mereka alami. "Mari kita mulai." Dan berjalan meninggalkan semuanya, meskipun suasana malam itu terasa tegang dan penuh dengan keanehan. Ashraf dan Fatur memutuskan untuk mengabaikan semua yang telah terjadi. Mereka menganggap semua temuan misterius itu hanyalah ulah iseng dari orang yang tidak bertanggung jawab, yang mencoba menakut-nakuti mereka. Seorang berjubah hitam dengan hati-hati mengambil sebuah foto dan selembar kertas dari dalam tong sampah. Dia tampaknya tahu persis apa yang dicari dan bagaimana cara mengambilnya tanpa terdeteksi. Sepertinya memiliki motif di balik tindakannya itu. Bukit 30, Indragiri, Hulu Riau, Indonesia. Ashraf, Dandi, dan Fatur baru tiba di Pekanbaru. Rumah keluarga Fatur di daerah Siak Sri Indrapura. Setelah seminggu di sana, mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke suku Talang Mama. Di pedalaman hutan Provinsi Riau, kawasan Taman Nasional Bukit 30 Indragiri Hulu. Dari Pekanbaru ke lokasi kurang lebih berjarak 200 km. Dari kota kabupaten harus berkendara lagi selama 3 jam. Untuk sampai ke dusun Talang Mama, Ashraf, Dandi, dan Fatur harus melewati sungai Gangsal menggunakan sampan selama sekitar 1 jam. Itu pun tergantung debit air sungai. Jika arus tenang bisa lebih cepat, bahkan kalau deras harus lebih hati-hati karena berjalan melawan arus. Mereka mendapatkan tumpangan sampan, masyarakat lazim menyebutnya sampan panjang. Perlahan mengikuti arus sungai Gangsal, Bang Samad, laki-laki berbadan pendek, kurus dan kekar, berdiri di haluan sampan memadu dengan tokat bambu panjang. Bang Samad mengayuh sampan dengan cekatan.
Lihat pohon yang menjulang itu, namanya pohon nimbung. Bang Samad menuju ke arah pohon nimbung yang menjulang tinggi seperti pohon pinang. Nimbung adalah flora khas Provinsi Riau. Ashraf, Dandi, dan Fatur masih menyusuri hilir Sungai Gangsal. Banyak hal yang menarik yang mereka jumpai, pastinya tidak luput dari jepretan kamera Dandi si YouTuber. Kera ekor panjang yang meloncat-loncat di tengah rimbunnya hutan. Burung pemangsa yang terjun ke air untuk mencari makan. Ini adalah surga yang tersembunyi di Riau, ucap Dandi di depan kamera vlognya. Fotoin dong. Dandi seorang YouTuber amatir dengan antusias mengarahkan kamera ke Fatur yang tengah berpose dengan berbagai gaya yang kocak. Fatur senang menjadi pusat perhatian, tersenyum lebar meskipun sedikit canggung. Sementara itu Ashraf sibuk dengan ponselnya, berusaha mencari sinyal yang cukup untuk mengirimkan pesan kepada keluarganya. Di sekeliling mereka hutan yang rimbun dan sunyi menyelimuti dengan misteri yang tidak terungkap. Bunyi-bunyian alam liar seperti gemuruh air sungai dan riuh rendah hutan menjadi latar belakang perjalanan. Dandi terus membidik kamera ke arah Fatur yang tengah berpose dengan latar belakang hutan yang mempesona. Namun ketika tiba giliran jepretan ketiga, Dandi terperanjat bukan main. Di sudut gambar ia melihat sosok bayangan gelap yang tampak mengintip mereka dari balik semak belukar di pinggir sungai. Dandi mengalihkan pandangannya kembali ke arah bayangan itu, namun sosok misterius itu telah lenyap tanpa jejak. Dandi menelan ludahnya, mencoba mengendalikan ketakutannya. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan membidik objek lain, namun kekagetannya kembali terjadi saat Fatur tiba-tiba muncul di depannya dengan wajah heran. Kenapa? Tanya Fatur mencoba memahami ekspresi wajah Dandi yang pucat. Dandi hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan mata yang masih terbelalak, mencoba menyingkirkan perasaan takut yang menyergapnya di tengah keheningan yang semakin menyelimuti mereka di tepi Sungai Gangsal. Jangan terlalu berisik, daerah ini ada penunggunya. Ashraf, Dandi, dan Fatur mengerti maksud dari Bang Samad. Kalau suku Talang Mama memang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistis. Mereka percaya kalau burung dan binatang liar dikawal sama makhluk halus bernama si Kodi. Pohon dan hutan belantara diawasi oleh Mambang, sedangkan tanah diawasi oleh Jembalang. Tiba di dusun Benganyawan, kehadiran Ashraf, Dandi, dan Fatur disambut dengan musik tradisi sirih layang yang menggema di sekitar dusun. Bunyi-bunyi alat musik tradisional seperti gong dan kendang memenuhi udara, menciptakan suasana yang meriah namun juga mencekam. Di tengah-tengah pertunjukan, dua orang laki-laki tua menari dengan lincah, menggambarkan gerakan-gerakan yang penuh makna dari kebudayaan mereka. Ashraf, Dandi, dan Fatur mengamati dengan penuh antusiasme, mengabadikan momen tersebut dengan kamera dan ponsel mereka. Dandi terutama sebagai YouTuber, ia sangat bersemangat untuk mendokumentasikan setiap detail dari upacara adat tersebut. Mereka terpesona oleh kesenian yang autentik dan kekayaan budaya yang terjaga dengan baik di dusun Benganyawan. Namun semakin lama mereka menikmati pertunjukan, semakin terasa keanehan. Suasana yang semula meriah mulai terasa mencekam. Ashraf memperhatikan ekspresi wajah penduduk setempat yang berubah menjadi serius dan tegang. Dandi mencoba mencari tahu apa yang membuat suasana berubah dengan mengarahkan kameranya ke sekitar. Tiba-tiba, saat Dandi membidik ke arah pohon yang rimbun di pinggir sungai, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sosok yang menyeramkan seperti bayangan bergerak di balik pepohonan, hanya terlihat sesaat sebelum menghilang. Dandi terperanjat namun berusaha tenang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dia lihat. Ketika dia memutar arah kamera, Fatur tiba-tiba muncul di depannya dengan wajah penasaran. Kenapa? Tanya Fatur melihat ekspresi terkejut Dandi. Dengan wajah pucat, dan dia hanya menggelengkan kepalanya sambil mencoba menyingkirkan rasa ketakutannya. Untuk informasi, penduduk di Talang Mama menggunakan bahasa percakapan sehari-hari dengan bahasa Talang Mama. Kosakatanya banyak dipengaruhi bahasa Minang dan Melayu.
seorang pria berperawakan tinggi dan kurus menyapa Ashraf, Dandi, dan Fatur di tengah dusun Menganyawan. Dia bernama Datuk Pati, seorang suku asli Talang Mama yang mengenakan peci dan kain sarung. Senyumannya menampakkan deretan gigi yang berwarna merah kehitaman, memberikan kesan misterius pada dirinya, Ashraf, Dandi, dan Fatur. Mereka disambut hangat oleh penduduk setempat dan diundang untuk tinggal di rumah panggung kayu milik Datuk Pati. Mereka bertiga kemudian diperkenalkan dengan istri dan anak laki-laki Datuk Pati yang usianya hampir sebaya dengan mereka. Ini anak saya, kalian bisa panggil Pulai. Ashraf, Dandi, dan Fatur memberikan senyuman sapaan kepada anak Datuk Pati. Tak berselang lama keluarlah seorang wanita parubaya dengan membawa hidangan. Pulai menuju dapur untuk membantu mengambilkan air minum. Datuk Pati, istri, dan Pulai mengajak mereka bertiga makan dengan menu ikan gabus bakar, gulai pakis, tumis kijing, dan nasi hangat. Mereka makan dengan melingkar di atas rumah panggung tanpa sendok. Setelah selesai makan, Ashraf dan Dandi juga Fatur beristirahat sejenak untuk memulihkan rasa penat di perjalanan. Ashraf dan Fatur masih tertidur, sedangkan Dandi berjalan keliling kampung ditemani oleh Pulai. Dia ingin melihat-lihat aktivitas penduduk suku asli Talang Mama dan mengabadikannya ke dalam kamera yang nantinya akan dibuat konten YouTube. Di balik ramah para penduduk tersimpan banyak keganjalan yang dirasakan oleh Dandi. Kalau saya boleh tahu, suku Talang Mama mempunyai kepercayaan apa? Islam dan kebatinan. Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Larut sore menjelang maghrib, Pulai kembali ke rumah Datuk Pati, sedangkan Dandi melanjutkan untuk mencari hal-hal yang bisa dibuat konten. Di tepi sungai yang sunyi, Dandi melangkah dengan hati-hati di antara rimbunya pepohonan. Cahaya senja mulai memudar meninggalkan bayangan-bayangan gelap yang menyeramkan di sekitarnya. Kunang-kunang kecil berkelap-kelip di antara dedaunan menciptakan suasana senja yang hening. Dandi tengah asik mengarahkan kameranya pada keindahan alam yang memukau. Setiap langkahnya menyusuri tepi sungai, dia mencari momen-momen yang menarik untuk konten YouTube-nya. Namun ketika langkahnya hendak kembali pulang, sesuatu yang aneh terjadi. Kakinya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata, membuatnya berhenti mendadak. Ia berteriak ketika merasakan sentuhan dingin yang tak terlihat. Dandi menutup mata menahan rasa takut yang memuncak. Saat ia membuka mata lagi, cahaya flash kamera menerangi kegelapan di sekitarnya. Di hadapannya terbaringlah sosok pria yang tak dikenal, tubuhnya terkulai lemas di tepi sungai yang sunyi. Wajahnya pucat dan terselimut rasa sakit. Tolong saya, desis pria itu dengan napas yang tersengal-sengal. Dandi memandang penuh kebingungan. Siapa kamu? Apa yang terjadi padamu? Ia mencoba mendekati sosok pria tersebut dengan perasaan campur aduk antara rasa penasaran dan ketakutan. Dandi mencoba untuk memeriksa keadaan pria tersebut. Dia tak sadarkan diri. Dandi berniat meninggalkan dia sendiri di sana, namun baru beberapa langkah Dandi memutar arah kembali menuju Dailami yang terbaring lemas. Kasihan juga orang ini, kalau saya tinggal dia bisa mati kedinginan atau bahkan dimakan hewan buas. Hari berganti dan suasana pagi yang cerah menyambut Dandi saat dia terbangun dari tidurnya di bawah pohon. Dandi segera mengingat kejadian semalam dan mencari-cari Dailami di sekitar tempat mereka bertemu. Dia harusnya ada di sini. Dandi mengintip ke sekitar, namun Dailami tidak terlihat. Hanya sisa-sisa api unggun yang masih membara dan bau ikan mentah yang menguar dari arah tertentu. Dandi merasa gelisah. Apakah ia setan? Pikirnya dalam hati, namun saat itulah dia melihat Dailami mendekatinya dari kejauhan membawa beberapa ikan mentah. Ternyata dia baik-baik saja. Mereka berdua kemudian duduk bersama di tepi sungai sambil menikmati suasana pagi yang tenang.
Dan dia merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik pertemuan mereka malam sebelumnya. Namun saat ini dia memilih untuk menikmati momen damai bersama Deilami, membuang jauh-jauh kecurigaannya. Terima kasih kau sudah menolong saya. Sama-sama, tapi kalau boleh tahu, kamu kenapa ada di sini? Saya tidak ingat kejadian sebenarnya. Kita makan, sepertinya kamu kelaparan tadi malam. Makan ikan mentah. Kamu mau ikan mentah? Tidak. Ya, saya juga tidak suka. Terus? Deilami tidak menjawab pertanyaan Dandi. Dia menghidupkan api dan membakar ikan tersebut hingga matang. Dandi mengulurkan tangannya. Saya Dandi baru 2 hari di sini. Deilami tidak menyambut uluran tangan Dandi karena kedua tangannya masih memegang ikan di atas bara api. Pantaslah, saya saja belum pernah melihat sebelumnya. Saya bertiga dari Jakarta. Kedua teman saya ada di rumah Dato' Pati. Ada acara apa kalian kesini? Kami ingin. Deilami menarik Dandi sembunyi di balik semak-semak. Kenapa? Jangan berisik. Segerombolan orang misterius melintas dengan diketuai oleh Iskandar. Mereka berjalan dengan buru-buru seperti akan ada yang direncanakan olehnya. Setelah rombongan itu lewat, Deilami dan Dandi keluar dari tempat persembunyian. Siapa mereka? Kamu dan kedua teman kamu harus hati-hati dengan mereka. Tapi kenapa? Nanti kamu akan tahu sendiri. Dia adalah Iskandar, manusia laknat yang mengaku Tuhan. Mereka berdua berpisah. Deilami ke rumahnya sedangkan Dandi kembali ke rumah Dato' Pati. Kedua temannya sudah khawatir menunggu. Dandi pulang dengan kamera tergantung di leher. Ashraf dan Fatur menunggu di anak tangga rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja semalaman tidak pulang? Saya nolongin orang di hutan terus malah ketiduran. Dandi, kamu tahu nggak kalau hutan sini masih banyak binatang buasnya? Tahu dari siapa? Tadi malam saya dan Pulai nyari ente. Dato' Pati menyuruh. Katanya hutan di sini masih banyak binatang buas. Kami kira ente udah dimakan harimau. Ashraf udah mau ngirim Al-Fatihah buat almarhum Dandi Prayoga. Dandi melempar sandal yang dipakai oleh Ashraf ke arah Fatur. Untung saja dia bisa mengelak. Bangke, doamu serem amat. Sontak obrolan mereka terhenti di saat sadar ada orang yang mengawasinya dari balik pohon. Dandi berbisik, kalian merasakan sesuatu tidak? Sepertinya kita sedang diawasi. Fatur menoleh perlahan ke arah orang itu, tidak pernah menduga bahwa pandangan yang sedari tadi mengawasinya begitu penuh dengan kemarahan. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Hanya ekspresi dingin tanpa senyuman. Di tangan kirinya terlihat jelas dia menenteng dodo sawit, alat penting dalam perkebunan kelapa sawit yang digunakan untuk memotong dahan dan buah yang masih muda. Pulai baru saja kembali dari mencari ikan di tepi sungai siang hari yang terik. Saat dia mengamati Ashraf, Dandi dan Fatur yang sedang berkumpul di bawah rindangnya pohon bakau, tiba-tiba saja orang yang sejak tadi memperhatikan mereka bertiga menghilang begitu saja. Pulai mendongak, matanya berusaha membidik sosok yang tiba-tiba lenyap dari pandangannya. Angin berdesir lembut melintasi di sekitar mereka, membuat dedaunan di pohon bergoyang pelan. Kenapa? Desis Pulai, suaranya terdengar kebingungan. Tidak ada apa-apa. Ya sudahlah, kalau begitu saya mau bersihkan ikan untuk makan siang. Pulai melangkah ke dapur dari samping. Sinar matahari siang yang hangat menyinari tepi sungai nan tenang. Saya bantunya. Ashraf berjalan di belakang Pulai yang menenteng beberapa ikan gabus dan ikan sungai lainnya. Dengan lihai Pulai membersihkan sisik ikan dengan pisau sementara Ashraf sibuk menghidupkan api di tungku. Asap yang tebal membuat mata Ashraf merah dan terasa pedih. Sesekali dia mengucek mata dengan lengan tangannya. Setelah berhasil membuat apinya menyala, Ashraf menghampiri Pulai yang tengah asik dengan pekerjaannya. Boleh tidak saya bertanya satu hal? Apa? Tadi malam saya tidak bisa tidur. Lalu tidak sengaja saya mendengar ada segerombolan orang lewat di samping kamar.
Karena penasaran saya keluar dan mengikuti rombongan ini hingga berhenti di satu tempat. Di sana saya mulai melihat banyak sekali orang meraung, menangis, melukai dirinya sendiri, dan bahkan mereka berteriak begini, "Tuhanku, Tuhanku." Dan lalu mulai menghentikan pekerjaannya sejenak, menatap Ashraf dengan serius. Udara di sekitar mereka terasa tegang, terlebih dengan cerita yang mencekam yang baru saja didengarnya. "Sebaiknya kalian jangan sekali-kali pergi ke tempat itu." "Kenapa?" Ashraf mencoba memahami peringatan yang diberikan Pulai, namun Pulai tidak menjawab. Dia berdiri dan membawa ikan yang sudah dibersihkan ke dekat tungku. "Nanti juga kalian akan tahu sendiri, tapi saya sarankan jangan sekali-kali ke sana, bahaya." "Kalau kami tidak ke sana, bagaimana bisa tahu apa yang mereka kerjakan? Sebaiknya kalian dengarkan saran saya kalau tidak ingin celaka." Ashraf segera meninggalkan dapur menuju ke halaman depan. Dia tidak tahan dengan asap yang menyengat di dapur. Air matanya terasa pedih karena efek asap yang mempengaruhi mata dan pernapasannya. Fatur sedang asik bermain game ular-ularan di halaman rumah saat Dandi dan Fatur sedang sibuk dengan ponsel mereka yang tidak dapat sinyal. Ashraf yang juga di halaman mengomentari situasi tersebut. "Sampai mati kalian tidak akan dapat sinyal." Dandi dan Fatur memasukkan ponsel mereka ke saku celana, agak frustasi dengan situasi ini. "Bosan. Sepertinya kita salah cari tempat liburan deh." Ashraf mendekati mereka berdua dengan nada santai. "Tidak ada yang memaksa, silakan kalau mau pulang." Ashraf kemudian menuju ke arah anak tangga untuk bertemu dengan Datuk Pati di ruang tengah, meninggalkan Dandi yang bergegas berkeliling kampung tanpa memberikan penjelasan. Fatur memutuskan untuk menghibur dirinya dengan bermain game ular-ularan di ponselnya saat sedang fokus mengendalikan ular dalam permainannya. Ashraf duduk di sebelahnya dengan sandaan. "Cie, mentang-mentang di hutan banyak ular, main game pun ular-ularan, terbawa suasana ya." Fatur melirik ke arah Ashraf dengan sedikit kesal. "Bawel, gue patok juga lu." Tiba-tiba Ashraf mengusili Fatur dengan mengatakan, "Ada ular tuh di bawah kaki." Fatur langsung terkejut dan refleks membuat ponselnya terjatuh ke tanah. Ashraf hanya menggelengkan kepala dengan santai sambil pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. "Kenapa lu?" "Awas lu ya, lain kali gue usilin." Hari mulai larut, suasana gelap menyelimuti kampung Talang Mama. Dandi belum juga kembali meninggalkan Fatur. Pulai dan Ashraf menunggu di anak tangga rumah. Datuk Pati menghidupkan lentera di halaman, menambahkan sedikit cahaya di tengah kegelapan malam. Suara jangkrik mulai mengusik telinga mereka dengan ritme yang khas. "Kemana?" tanya Fatur mencoba mencari tahu keberadaan Dandi. "Keliling kampung. Kalau gitu gue ikut." "Fatur, lebih baik kamu di sini aja, biar gue yang temani Pulai." "Yaudah deh." Ashraf dan Pulai melangkah perlahan keluar dari rumah, membawa senter sebagai pencahayaan. Di kampung Talang Mama belum ada penerangan yang cukup, hanya pelita-pelita dari minyak tanah yang menyala di sana-sini, memberikan sedikit cahaya redup di sepanjang lorong-lorong kampung yang sepi sunyi. Dandi bergegas pulang ke rumah Datuk Pulai setelah seharian berkeliling mencari konten untuk mengisi kanal YouTube-nya. Namun di pertengahan jalan dia tiba-tiba dicegat oleh segerombolan jamaah sesat yang dipimpin oleh Iskandar. Mereka menahannya dan membawanya ke satu tempat yang asing. "Kalian siapa?" "Saya adalah Tuhanmu." "Tuhan?" "Iya, tidak ada pilihan menjadi jamaah saya atau mati. Tuhan saya adalah Allah," ucap Dandi dengan keyakinan teguh, menunjukkan keteguhannya pada keyakinan walaupun selama ini sholatnya masih bolong-bolong. Namun 3 orang pria berbadan besar dari jamaah Iskandar dengan paksa menarik Dandi. Dandi mencoba memberontak, tetapi pria berbadan besar dan mengenakan gamis hitam itu memberikan pukulan yang keras, membuat Dandi jatuh tersungkur ke tanah. "La ilaha illallah," ucap Dandi dengan susah payah berusaha untuk berdiri, namun pukulan keras kembali menghantamnya dengan kejam.
membuatnya terpental ke tanah. Dadanya terasa sesak dan darah mulai mengalir dari mulut dan hidungnya. Ikutlah jamaah kami, maka kamu akan selamat. Sampai mati pun tidak akan menggadaikan akidah saya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, balas Dandi dengan suara yang hampir putus asa namun penuh dengan keteguhan hati. Benda keras kembali menghantam dadanya, membuat Dandi tergeletak lemas di tanah yang keras. Meskipun dalam kondisi yang teramat terluka, dia terus mengulangi kalimat tauhid dengan penuh kepasrahan. Tanpa ampun, kaki salah satu dari jamaah sesat menginjak kepalanya dengan kasar, menambah rasa sakit yang tak terbayangkan yang dirasakan Dandi. Dandi menggerakkan tubuhnya secara perlahan, mencoba merasakan keadaan di sekelilingnya. Pada saat kesadarannya mulai kembali, ia menyadari bahwa tubuhnya terikat erat pada batang pohon. Dinginnya angin malam berpadu dengan kekakuan tubuh yang terbelenggu membuatnya tersadar bahwa ia dalam bahaya. Kain berwarna hitam menutupi tubuhnya, membatasi gerakannya dan menambah rasa terkurungnya. Dandi melihat sekelilingnya dengan pemandangan yang mengerikan. Mayat-mayat yang terikat berdiri di sekitarnya juga tertutup dengan kain hitam yang sama. Wajah-wajah mereka yang sudah tak berjawa dan pucat menghadap ke arahnya, menambah suasana yang mencekam. Bau busuk menyengat indera penciuman. Asraf, Fatur, dan Pulai duduk gelisah di halaman rumah Datuk Pati, menunggu kepulangan Dandi yang tidak kunjung datang selama 2 hari. Kekhawatiran mereka semakin memuncak dengan setiap detik yang berlalu tanpa kabar dari sahabat mereka itu. Malam itu, ketegangan mencapai puncaknya saat Asraf dan Fatur merencanakan untuk mencari Dandi berkeliling kampung. Namun Pulai dengan tegas mencegah mereka. Pulang malam-malam begini sangat beresiko di kampung suku Talang Mama. Sebaiknya kita tunggu saja. Kami tidak bisa tenang sebelum Dandi kembali. Ini sangat berbahaya bagi kalian keluar malam seperti ini. Kami datang bersama-sama, maka pulang pun harus bersama-sama. Jika satu dari kami tidak selamat, maka seharusnya tidak ada yang selamat. Tiba-tiba mereka terkejut oleh suara gemuruh langkah di luar rumah. Dengan hati-hati mereka mengintip dari sela-sela dinding rumah yang terbuat dari papan lempengan. Siapa mereka? Mereka lah yang saya takuti. Apa mereka yang pernah kamu ceritakan tempo hari? Iya. Sebenarnya mereka siapa? Sebangsa jin. Lebih dari itu. Pulai memberi kode dengan cepat kepada mereka untuk menjaga ketenangan dan keheningan. Tanpa banyak kata lagi, Pulai memimpin langkah keluar dari rumah, diikuti oleh Asraf dan Fatur yang mengekor dengan hati-hati. Mereka membuntuti jejak jamaah sesat Iskandar dengan harapan dapat menemukan keberadaan Dandi di tengah kegelapan malam yang menyeramkan. Meskipun berharap Dandi selamat, namun juga mereka menyadari bahwa bahaya yang mengintai di sana bisa berarti harus mempertaruhkan akidah dan nyawa mereka sendiri, terutama di tangan Iskandar yang terkenal kejam dan keji. Saat dia sedang sibuk melipat baju di ruang tengah rumahnya, lalu tiba-tiba ia mendengar suara Paro Panglong yang memanggilnya dari dalam kamar. Dengan cepat, saat dia meletakkan baju yang sedang dilipatnya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Namun sesampainya di sana, ia terkejut karena tempat tidur Panglong kosong. Tidak ada jejak keberadaannya. Saat dia langsung memeriksa setiap sudut kamar dengan hati-hati mencari tahu apa yang terjadi, tiba-tiba dari dalam lemari terdengar suara ketukan yang mengagetkan Sadia. Dengan perasaan was-was, ia membuka pintu lemari perlahan-lahan. Namun di dalam lemari hanya terdapat pakaian-pakaian milik Panglong seperti baju Melayu, sarung, dan peci hitam. Tidak ada Panglong di sana. Saat dia merasa semakin bingung dan cemas. Sambil memutar tubuhnya, saat dia terkejut ketika Panglong tiba-tiba muncul di belakangnya. Teriakan kaget meluncur dari bibir Sadia, dan tanpa disengaja, tubuh Panglong jatuh terlentang di lantai dengan keras saat dia dengan cepat mendekatinya. Namun kaget melihat bahwa tubuh Panglong telah menjadi kerangka kering, hanya tinggal tulang belulang di atas tikar daun pandan. Ketika Sadia hendak memberitahu Dailami,
Ia mendapati bahwa Dailami sudah ada di sana dengan membawa ramuan dari hutan. Sadia segera membantu dengan mengambil gelas dari dapur, sementara Dailami memeriksa keadaan Panglong dengan cermat. Dailami merasa aneh karena tidak ada tanda-tanda denyut nadi atau detak jantung pada Panglong. Saat Sadia memberikan gelas kosong kepada Dailami, ia terkejut karena suara mendadak dari Sadia. Dailami tampak terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya dengan penuh kehati-hatian. Kapan terakhir kali kamu melihat Panglong bersuara atau bergerak? Kira-kira 10 menit yang lalu. Ada apa? Kamu benar-benar yakin kamu mendengar suara Panglong atau melihatnya bergerak? Mereka berdua saling pandang dengan ekspresi khawatir, mencoba mencari jawaban atas misteri yang menimpa Panglong. Saat dia menghela napas dalam-dalam di ruang tengah rumahnya, berusaha menjelaskan situasi dengan tenang. Dailami duduk di dekatnya, wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Iya, dan setelah itu tidak sadarkan diri lagi. Begitu setiap hari. Kita harus membawa Panglong ke orang pintar. Saat dia menggeleng perlahan sambil meraih botol ramuan dari tangan Dailami, dengan hati-hati dia menuangkan ramuan ke dalam gelas kecil di meja depan mereka. Kemudian saat dia memegang kepala ayahnya yang lemah di pangkuannya dan memberinya ramuan yang didapat dari hutan. Tidak perlu menjual akidah kita untuk kesembuhan Abah. Lagi pula pasti beliau tidak akan setuju dengan usulan kamu barusan. Tapi lebih baik mati daripada harus berdukun. Setelah meminumkan ramuan tersebut, Sadia menyelimuti Panglong dengan penuh kasih sayang. Sedangkan Dailami pergi keluar kamar dengan langkah berat. Dia duduk di teras rumah, merenung dengan satu kakinya menginjak anak tangga yang sudah lapuk. Tak lama kemudian saat dia menghampiri Dailami. Dari mana saja kamu selama ini? Panjang ceritanya. Yang terpenting sekarang adalah kesembuhan Palong. Siku kamu terluka? Ucap saat dia masuk ke dalam rumah dan kembali keluar dengan membawa obat merah dan sobekan kain panjang untuk membalut. Bisa infeksi jika dibiarkan. Terima kasih. Obrolan mereka berdua terhenti sejenak saat mendengar suara hentakan kaki yang keras berlarian dari dalam rumah. Dailami dan Sadia saling pandang sebentar sebelum bergegas masuk ke dalam rumah dan melihat apa yang terjadi. Suasana dalam rumah terasa hening, hanya terdengar derap langkah mereka yang buru-buru menelusuri setiap ruangan. Saya dengar suara itu dari sini, bisik Sadia sambil mengarahkan pandangannya ke arah koridor yang gelap. Dailami mengangguk, matanya mencari-cari sumber suara itu. Mereka berdua berjalan pelan, hati-hati mengendus udara yang penuh ketegangan. Saat mereka mendekati dapur, aroma bau rempah yang harum tercium di udara. Namun tidak ada tanda-tanda kehadiran siapapun di sekitar. Ketika mereka mencapai ruang tengah, tiba-tiba lampu di plafon berkedip-kedip sebentar sebelum mati total. Suasana makin tegang. Mereka berdua bertukar pandang dengan wajah yang penuh kebingungan. Namun dalam kegelapan itu mereka mendengar suara hembusan napas berat yang menggigilkan tulang. Ada apa di sana? Ucap Sadia dengan suara bergetar mencoba menembus kegelapan. Namun tidak ada jawaban, mereka hanya bisa meraba-raba di dalam kegelapan yang menyelimuti rumah, sembari mencoba memahami apa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Sadia dan Dailami saling berpandangan, penuh kebingungan dan kecemasan di dalam ruang tengah rumah yang gelap. Mereka baru saja menemukan seseorang yang berdiri dengan seluruh tubuh tertutup selimut. Muncul secara misterius di tengah-tengah rumah mereka. Dengan langkah berhati-hati mereka mendekati sosok itu. Tidak ada tempat bagi kalian untuk di rumah ini. Dailami mengambil inisiatif untuk menarik selimut yang menutupi sosok tersebut sambil menyebut nama Allah. Saat selimut ditarik, terdengar suara gemuruh dari dalam kamar Palong. Saat dia segera bergerak menuju kamar tersebut, namun ketika dia sampai di sana, Palong sudah tidak ada lagi di tempat tidurnya. Dailami, ada apa Sadia? Palong hilang, tidak ada di tempat tidurnya.
Keduanya kemudian bergegas mencari keberadaan Pak Long yang menghilang begitu saja. Sa'diyah yang terkejut dan takut terduduk lemah sambil mengucapkan istighfar. Tak berselang lama, mereka mendengar suara gedubrak keras. Sa'diyah memekik kaget, menutup mata untuk mengatasi ketakutannya. Dalami dengan cepat mendekati sumber suara dan menemukan tubuh Pak Long yang terbanting dari atas lemari kamar. Sa'diyah berteriak sambil menutup mata, terpana melihat kejadian yang menegangkan itu. Dalami dengan cemas membopong tubuh Pak Long kembali ke tempat tidurnya, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Long yang kini dalam keadaan yang sangat aneh. Di teras rumah Sa'diyah dan Dalami berbincang. "Kamu merasa ada yang aneh tidak? Apa yang harus kita lakukan?" Sebaiknya nanti malam kamu membaca surat Al-Baqarah, satu surat penuh. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Apa kejadian ini ada sangkut pautnya dengan Iskandar? Iskandar sangat licik dan kejam. Dia rela melakukan apa saja agar kita mau menjadi pengikutnya. Satu lagi, jangan kamu tinggalkan sholat wajib. Bahkan kalau kamu bisa, iringi dengan sholat sunnah. Malam ini kamu mau kemana? Saya akan ke rumah Dato' Pati. Tapi bagaimana dengan... Sa'diyah, kamu harus yakin dengan nama Allah, semua akan baik-baik saja. Kunci semua pintu dan jendela. Sa'diyah mengangguk, masih terlihat cemas tapi menuruti nasihat Dalami. Mereka berdua saling bertatapan sejenak sebelum Dalami akhirnya meninggalkan rumah menuju ke rumah Dato' Pati. Malam hari sekitar pukul 23:30, Sa'diyah masih berada di atas sajadah. Tubuhnya terbalut dengan mukena putih, mulutnya tidak henti-hentinya membaca ayat suci Al-Quran. Sesekali diselingi dengan sholat sunnah, zikir, wirid, dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Di saat sedang khusyuk berzikir, Sa'diyah mendengar suara langkah kaki mendekat ke arahnya. Konsentrasinya mulai buyar, perlahan dia menoleh ke arah belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya gelap yang mencekam. Sa'diyah melanjutkan untuk terus berzikir, namun lagi-lagi dia dibuat parno. Ada sosok bayangan di depan kamar Pak Long. Bayangan itu terlihat jelas. Sa'diyah bangkit dari duduknya, dia meninggalkan hamparan sajadah. Dengan mukena yang masih menutupi aurat, Sa'diyah semakin dekat ke bibir pintu kamar Pak Long. Bayangan yang dia lihat tadi semakin mendekat ke arahnya, namun dari arah belakang Sa'diyah seperti ada yang menarik. Tubuhnya terpental ke dinding rumah, tidak sampai di situ. Bahkan tubuhnya terangkat naik ke dinding hingga hampir menyentuh langit-langit. Sa'diyah meronta sekuat mungkin, namun tubuhnya semakin tinggi terangkat. Dia tak kuasa berbuat apa-apa hingga akhirnya tubuhnya terbanting keras di lantai. Saat dia berusaha berdiri untuk melihat kondisi Pak Long di dalam kamar, dengan tertatih-tatih dia akhirnya sampai, namun dia melihat sesuatu yang membuat hatinya hancur tidak dapat digambarkan. Pak Long tergantung, kaki di atas sedangkan lehernya tergorok. Saat dia terduduk lemas tidak dapat berkata apa-apa, air mata terus mengalir sedangkan suara tangis tidak terdengar. Terlihat begitu dalam sekali kesedihannya. Harus melihat sang ayah mati dengan keadaan mengenaskan. Dia memeluk Pak Long dengan tangis yang hanya terdengar isakan saja. Mukena yang dipakai saat dia berlumuran darah. Pemakaman Pak Long dihadiri oleh Dalami, Dato' Pati dan istrinya. Juga beberapa orang suku Talang Mama yang sudah menganut agama Islam. Pak Long dikebumikan secara Islam. Lain halnya dengan suku Talang Mama yang masih berkeyakinan beda. Cara pemakamannya punya cara sendiri. Saat dia masih menangis di pusaran Pak Long, Dalami, Dato' Pati dan istrinya berdiri berusaha memahami kesedihan yang dialami oleh Sa'diyah. Setelah mengirimkan doa-doa, Dato' Pati dan istrinya segera kembali ke rumah. Sebenarnya roh Pak Long sudah lama kembali pada Allah. Yang mengendalikan jasadnya selama ini adalah sihir kejinya Iskandar.
melanggar ajaran agama jikalau mempercayai kalau roh orang mati bisa kembali dalam bentuk setan yang menakutkan. Kuatkan imanmu, nak. Percayakan pada takdir Allah. Setelah proses pemakaman selesai, Dato Pati dan istrinya berpamitan untuk kembali pulang. Dato, bagaimana kabar anak-anak Jakarta itu? Mereka belum juga kembali ke rumah. Pulai, dia juga sama mungkin pergi bersama anak-anak Jakarta itu. Kamu bisa bantu untuk mencari keberadaan mereka. Insya Allah. Dato Pati dan istrinya kembali melanjutkan jalan. Dailami sejenak melihat ke arah pusaran. Saat dia masih terisak di bibir makam, tidak lama kemudian dia meninggalkan pemakaman, tentunya dengan keimanan yang kuat di dalam hati. Sadia adalah seorang wanita yang tegar dan taat kepada perintah Tuhannya. Setelah meratapi abahnya di pusaran, Sadia mulai berjalan pulang. Namun di tengah-tengah perjalanan, ia tiba-tiba berpapasan dengan Iskandar dan jamaah sesatnya. Mereka menghalangi langkah Sadia dan Iskandar dengan sombong menawarkan Sadia untuk menjadi istrinya dengan iming-iming janji memberikan segalanya padanya. Baik, saya akan menikah denganmu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Saya adalah Tuhan, saya memiliki segalanya. Hidupkan kembali ayah saya. Iskandar dan para jamaahnya terkejut mendengar permintaan Sadia yang tidak masuk di akal itu. Bagaimana mungkin? Kamu cantik tapi gila. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah mati bisa dihidupkan kembali? Bukankah kamu sendiri yang mengaku Tuhan? Jika kamu benar-benar Tuhan, seharusnya mudah bagimu untuk membangkitkan ayah saya dari kematian. Tapi kenyataannya kamu tidak bisa. Kamu sesat. Iskandar terdiam, tidak sanggup menjawab tuntutan Sadia yang menohok itu. Sadia melanjutkan perjalanannya dengan mantap, meninggalkan Iskandar dan jamaahnya dalam kebingungan dan kehampaan atas keangkuhannya. Iskandar murka. Betapa siksa wanita jalang ini sampai dia meyakini saya sebagai Tuhannya. Sadia ditarik paksa oleh beberapa orang kepercayaan Iskandar untuk disiksa sampai dia mau mengakui Iskandar sebagai Tuhan. Tubuhnya diikat di batang pohon, ditutupi kain berwarna hitam seperti yang dirasakan oleh Dandi dan mereka semua yang menolak Iskandar sebagai Tuhan. Di tengah kegelapan malam yang dingin dan hening, saat dia terbaring terikat di batang pohon yang keras, cambukan dan tusukan ranting telah meninggalkan jejak-jejak luka yang dalam di tubuhnya. Tubuhnya lemah namun semangatnya tetap teguh. Suara keributan dan teriakan bergema di sekitarnya, tetapi saat dia tidak mampu berbuat apa-apa selain menghadapi takdirnya yang tragis. Di depannya Iskandar mendekat dengan langkah pasti. Wajahnya yang tanpa belas kasihan dan mata yang buta terarah pada Sadia. Dengan gerakan tangan yang kuat, Iskandar membuka kain penutup hitam yang menyelimuti wajahnya, menampilkan ekspresi kebencian yang mendalam. Lancang kau, Sadia. Sadia meronta dalam usahanya untuk bernapas. Kekuatan hidupnya semakin melemah, tetapi hatinya masih dipenuhi dengan keimanan yang teguh. Meskipun lidahnya terasa kering dan tenggorokannya tercekik oleh tangan kejam Iskandar, Sadia tetap bersikeras dalam menahan akidahnya. Sampai mati saya tetap yakin Allah adalah Tuhan saya. Bibirnya terus bergerak dalam zikir dan pujian kepada Yang Maha Esa. Dia tidak mengubah pendiriannya meskipun nyawa dan tubuhnya telah menjadi taruhan dalam pertarungan antara kekuatan baik dan batil. Iskandar melihat kegigihan Sadia dengan rasa jijik dan marah yang semakin memuncak. Namun meskipun segala usahanya untuk menundukkan Sadia, ia menyadari bahwa iman dan kepercayaan Sadia tidak akan bisa ditundukkan. Dalam kegelapan malam yang menyaksikan penderitaan, Sadia terus bersaksi akan keesaan Allah meskipun badannya rapuh dan hidupnya diambang kematian. Di antara suara gemuruh dan dinginnya malam, hanya zikir Sadia yang tetap terdengar, menjadi bukti keteguhan iman di tengah cobaan yang paling berat.
Mulai Ashraf dan Fatur melangkah di belakang segerombolan orang yang berbondong-bondong mencari jejak Dandi yang belum mereka temukan. Mereka berusaha mengintip aktivitas masyarakat yang mereka ikuti, berharap bisa menemukan petunjuk mengenai keberadaan Dandi. Tempat apa ini? Naik tanah. Maksudnya, naik tanah adalah tradisi kami, tradisi kematian suku Talang Mama. Ashraf dan Fatur mengangguk sambil terus mengamati aktivitas di sekeliling mereka. Mereka telah diberitahu sebelumnya bahwa suku Talang Mama mengikuti keyakinan lama atau yang dikenal sebagai animisme. Sampai di puncak bukit, mereka melihat kedua kuburan yang berbeda, berwarna hitam dikelilingi oleh belasan perempuan tua dan anak-anak darah. Mereka tengah berjongkok di sekitar kuburan, beberapa bahkan ada yang berada di atas balai kuburan. Ashraf, Fatur, dan Pulem memasuki area kuburan. Ratapan sedih dari perempuan-perempuan itu berhenti begitu mereka tiba, dan mereka menepi di salah satu sudut pagar kuburan. Mereka melihat keadaan di sana, area persegi 8 kali 10 meter dengan 2 kuburan berdampingan yang bertingkat. Di puncaknya terdapat balai dengan atap dari daun rumbia, tempat menyimpan perkakas yang pernah dipakai si mati. Tradisi naik tanah biasanya dilaksanakan untuk meresmikan kematian orang yang telah dikuburkan.